Jumpa lagi dalam demonstrasi kontekstual modul 1.4.A.7 Budaya Positif Praktik Segitiga Restitusi. Bersama Ihat Muslihat, calon guru penggerak angkatan 6 dari SD Negeri Karangasem 1, Kecamatan Leuwi Muding, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Didampingi fasilitator Bapak Yulfendri dan pengajar praktik Ibu Mia Puri Alamia. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Praktik segitiga restitusi di sini dibagi dalam 3 tahapan, terbentuk dalam 3 sisi segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kasus 1. Dede Nurrohman sering absen dengan alasan sakit, padahal dalam kasus 1, ada seorang murid kelas 6A SD Negeri Karangasem 1 bernama Dede Nurrohman. Sejak awal semester 1 sudah sering bolos sekolah. Sebagai wali kelas, saya mencari tahu penyebabnya. Kata teman-teman yang rumahnya berdekatan, kalau siang sering melihat dia bermain atau pergi ke warnet. Saya penasaran, karena belum tahu rumahnya. Pada hari Senin, pukul 8.30-an, saya mengajak beberapa anak laki-laki untuk berkunjung ke rumahnya. Ternyata Dede Nurrohman ada di rumah, entah sedang apa. Orang tuanya tidak ada, katanya sedang bekerja di sawah. Dede Nurrohman ditinggal sendirian di rumah, tidak dalam keadaan sakit. Saya bujuk supaya dia mau pergi ke sekolah. Dia beralasan belum mandi. Tidak masalah, saya tunggu. Dipersilahkan untuk mandi dulu. Alhamdulillah, akhirnya dia mau berangkat ke sekolah. Setelah dihubungkan dengan 5 kebutuhan dasar, Dede Nurrohman termasuk anak yang membutuhkan kebebasan, kurangnya perhatian, dan motivasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede, silakan masuk, Dek. Silakan duduk. Ya, silakan duduk. Apa kabar, Dek? Sehat? Alhamdulillah, sekarang sudah dalam keadaan sehat. Nah, Dede tahu tidak kenapa Dede dipanggil ke sini? Tahu. Kenapa? Tidak berangkat dalam waktu beberapa hari. Nah, Ibu juga di sini ngecek di absensi. Ini ada beberapa hari yang menyatakan bahwa Dede itu beberapa kali tidak sekolah. Kenapa itu? Dede bilang sakit, tapi Ibu dengar dari teman Dede, dari tetangga Dede, bahwa mereka sering melihat Dede siang itu pergi ke luar. Pergi ke mana itu? Ke WP, ke warnet, mencari apa? Hanya main-main saja. Ya, karena Ibu penasaran, jadi Ibu kan berkunjung ke rumah. Ternyata di rumahnya itu tidak ada ayah dan ibunya. Pergi ke mana? Pergi ke sawah. Jadi Dede tinggal sendiri di rumah sampai jam berapa itu? Jam sore. Jam 12. Berarti Ibu tahu bahwa Dede tidak ke sekolah. Tahunya Dede sedang sakit. Tapi kalau sekolah siang Dede pergi ke warnet. Sebenarnya bagaimana kata Ibu? Tahu Dede pergi ke warnet? Bagaimana katanya? Ya, iya.
satu itu perlu proses, perlu perjuangan. Di antaranya sekarang Dede harus rajin ke sekolah dan wajar ya sekali-kali Dede tidak biasa malas, tapi jangan jadi kebiasaan. Nanti kalau biasa tidak ada nanti dokter itu yang pemalas, dokter harus rajin ya. Nah, di sini berarti Dede sesuai dengan keyakinan kelas, Dede belum menunjukkan atau belum melaksanakan bagian disiplin, yaitu disiplin waktunya belajar di sekolah ya harus belajar di sekolah. Untuk siapa manfaatnya? Untuk siapa belajar? Untuk siapa manfaatnya? Ya untuk diri sendiri, ya untuk bekal masa depan, supaya nanti dalam mencapai cita-cita, dalam mewujudkan harapannya bisa dengan mudah tercapai. Ya, ya. Mudah-mudahan kedepannya Dede tidak lagi malas, semangat untuk sekolah. Ingat, yang namanya cita-cita itu perlu perjuangan, perlu bekal. Tidak ada orang sukses tanpa perjuangan. Semangat ya. Janji tidak akan malas lagi. Terima kasih. Kami mudah-mudahan Allah meridhai, Allah menunjukkan apa yang Dede cita-citakan. Terima kasih. Silakan kembali ke kelas. Alhamdulillah, berhasil. Dia menyadari kesalahannya, tidak akan mengulanginya untuk sering bolos, dan akan lebih disiplin dengan menghargai waktu. Kasus 2. Rizky, anak kelas 6 SD Negeri Karangasem 1. Ketika pembelajaran sedang berlangsung, dia tidak biasa diam, selalu keluyuran, sering ceplas-ceplos, berkata semaunya. Bahkan saat istirahat sering terdengar berkata kasar. Saya dekati dan bertanya, mengapa senang sekali ceplas-ceplos atau berkata kasar? Saya ingatkan bahwa berkata kasar itu tidak baik, tidak sopan, dan tidak mencerminkan seorang pelajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky, silakan duduk.
yang tadinya tidak sopan jadi sopan. Mau berubah? Jadi apa yang akan dilakukan? Disiplin, terus jaga omongan supaya lebih baik, lebih sopan. Baik ada guru ataupun tidak ada janji ya. Ingat kesepakatan atas ini dibuat bersama-sama untuk ditepati. Kalau beberapa kali tidak melaksanakan pasti ada konsekuensinya. Tidak mau itu terjadi pada kamu. Ya, udah itu saja. Terima kasih atas waktunya. Silakan kembali istirahat. Alhasil, akhirnya dia menyadari bahwa berkata kasar itu bukan hanya merugikan orang lain, juga merugikan dirinya sendiri. Dia menyadari dan berjanji akan menjaga ucapannya, bersikap sopan, menyayangi diri sendiri dan orang lain, dan berakhlakul karimah. Demikian praktik segitiga restitusi dalam 2 kasus yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.